Halo semuanya, kembali lagi dengan Tito Saputra dengan 3 terakhir 038. Ya, jadi di hari ini, di hari yang cukup dekat dengan mepet dengan deadline hari ini, Mimin membuat 2 video dalam 1 hari. Yang dimana video sebelumnya adalah mengenai FTP server yang videonya sukses di-upload. Juga untuk video kedua ini di hari ini adalah mengenai server. Seperti biasa, lebih tepat seperti video sebelumnya. Mimin bakal membacakan sedikit materi dari materi yang diberikan dari dosen Mimin. Jadi nanti Mimin mau membaca sedikit sama jelasin sedikit. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang jelas atau mungkin ternyata materinya terpangkas karena durasi, nanti Mimin kasih linknya di deskripsi seperti biasa. Untuk alurnya nanti kita akan membaca sedikit mengenai teori sedikit mengenai mail server, lalu juga habis itu langsung menuju ke simulasi ke bagian percobaan yang dimana seperti biasa menggunakan Cisco Packet Tracer. Yay. Oke, langsung aja. Apa itu mail server? Mungkin secara awam ya teman-teman tahu apa itu mail server. Atau mungkin teman-teman nggak tahu mail server itu apa. Ya, kalau misalkan kita melihat dari apa udah ada di sosial ini, ada yang tadi secara umum mail server itu mungkin lebih kita kenal seperti Gmail, atau mungkin kalau teman-teman yang pernah dengan lama-lama adalah Yahoo, seperti itu. Jadi kita mau belajar bagaimana cara ya mengenai mail server ini, mengenai sedikit lebih dalam mengenai gimana sih cara Gmail kerja itu, sama mungkin dibahas nanti di Cisco pakai Tracer seperti itu. Langsung aja mengenai apa itu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Domain email ini seperti Gmail. Misalkan anto@gmail.com. gmail.com ini domainnya. Gmail.com lebih tepatnya gmail.com. Yahoo.com. Atau mungkin ada email-email lain yang mungkin belum pernah dengar. Seperti itu. Nama user kita @domainnya. Seperti itu. Fungsi mail server itu apa aja sih? Fungsi mail server adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur proses respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini yang sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membutuhkan email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email adalah ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Ya, jadi di sini ada cukup banyak bentuk dari SMTP, juga ada POP3, juga ada IMAP. Tapi mungkin memang skip karena untuk biar nggak lama-lama juga videonya. Biar ya durasi. Langsung saja ke komponen mail server. Hal ini penting dimiliki oleh sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya,
Mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan POP, yaitu Post Office Protocol. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar, pendukung, serta pengoperasiannya. Beberapa komponen biasanya dimiliki oleh mail server ada 3, yaitu sebagai berikut. Ada MUA, Mail User Agent, MTA, Mail Transport Agent, dan juga MDA, Mail Delivery Agent. Langsung aja ke jenis-jenis mail server. Mail server memiliki berbagai jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan programnya. Beberapa jenis mail server diantaranya adalah ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang terakhir adalah Gmail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum merusak kinerja mail server tersebut. Belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan juga Yahoo. Lalu mail server juga memiliki beberapa contoh. Nah, pada dasarnya mail server yang bekerja dalam mode client server. Maka dari itu ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam, yaitu komponen mail transfer agent MTA. Contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Find, dan juga Escape. Lalu juga ada MDA, Mail Delivery Agent, yaitu mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang terakhir adalah Mail User Agent MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan juga Evolution. Oke, sekarang kita ada di bagian percobaan. Percobaan seperti biasa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti biasa kita buat dulu modelnya. Untuk modelnya kita menggunakan model yang sudah kita buat di video kemarin, lebih tepatnya video kemarin juga, atau mungkin video sebelumnya. Yang dimana kita sudah mencabangkan server yang sebenarnya karena cuma satu server, kita cabangkan menjadi 3 server. Web server, FTP server, juga mail server. Oke, langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Oke. Sekarang kita masukkan dulu IP-nya untuk mail server ya. Karena kita masukkan desktop IP konfigurasi, kita pakai 43434344. Kenapa 4? Karena 434343 sudah dipakai sebagai default gateway. Ini 434343. Data server yang kita pakai 333331. Karena data server kita memiliki IP seperti berikut ini. Oke, sudah nih. Tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Sekarang kita mau menambahkan domain email yang akan kita gunakan sebagai simulasi. Kita masuk ke service, ke bagian DNS ya, di DNS server lebih tepatnya. Kita masukkan, kita ikuti contohnya di sini menggunakan mailku.com. Kalau gitu kita mailu.com. Kita pakai mailu.com. Dengan addressnya kita memasukkan IP address dari mail server kita tadi, 4343434. Oke, sudah nih. Lalu kita akan meng-ns lookup dulu untuk melihat apakah terbaca di komputer-komputer. Kita masuk ke PC1, command prompt, ini bekas tadi, saya quit. ns lookup mail.com. Jadi enggak tuh? mail.you.com. Oke, cukup sempat agak lama karena tadi mungkin proses ya, cukup membuat sedikit ragu, tapi ya berhasil, sudah ini terbaca.
Oke, setelah terbaca, sekarang kita mau apain? Kita masuk ke mail server ya. Kita membuat dua akun. Kita membuat akun. Mail server kita masuk di service email. Jadi nyalakan publish sama SMTP-nya dulu. Kita masukkan domain kita adalah mail.yo.com. Kita usernya kita bikin Anto untuk user 1, tambahkan, dan juga Budi. Oke, sudah nih. Setelah kita harus membuat akun yang untuk didasarkan di mail server, sekarang kita mengkonfigurasi emailnya. Di sini kita mau pakai PC3 dan juga PC1 sebagai simulasi. Di sini email, kita masuk ke PC1 desktop email. Kita masuk kita close dulu sini, kita pilih konfigur email ya. Kita masukkan. Namaku siapa? Aku mau pakai namaku Anto. Email adresku apa? Anto tadi kita pakai apa? Mail yo.com. Incoming servernya apa? Kita masukkan lagi domain kita mailyo.com. Mail yo. Username-nya apa? Anto. Sekarang kita mau benerin untuk PC3 email. Aku mau Budi at mail.yo.com. Masukkan lagi domain email kita mailyo. Masukkan username metode dasar yaitu Budi dengan password Budi. Dan kita pencet save. Setelah itu kita suruh ngapain? Kita lihat. Oke, setelah kita konfigurasi, waktunya kita mensimulasikan untuk ini email. Kita pilih satu ya. Email. Kita pilih Kompos. Kita masukkan email PC3 itu budi@mailyo.com. Subjeknya kita say hello aja. Isinya WhatsApp guys, aku PC1. Dan ya, kita set. Klik set. Oke, server not found. Mengapa? Bentar, budi@mailyo.com. Apa tidak bisa? Apakah salah jangan-jangan? Oh, lupa, belum kita set. Kita ketik value.com. Ini kita klik set dulu. Nah, lupa belum diklik tadi. Oke, sekarang baru kita send. Nah, bisa kan? Udah. Itu setelah kita send, sekarang kita lihat apakah diterima oleh PC3. PC3 kita masuk ke bagian email, kita pilih receive. Nah, masukkan anto@mail.com. Subjeknya CL aja, kita buka. WhatsApp guys, aku PC1. Oke. Sekarang kita coba mereply. Kita klik reply sini. Kita ketik halo, aku PC2. Sudah. Setelah kita send, kita kembali ke PC1 untuk melihat apakah masuk email. Kosong ya, kita klik receive. Dibalas dan ketik halo, aku PC2. Dari Budi. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah simulasi dan juga sedikit materi mengenai email server. Ini mungkin adalah video materi terakhir Mimin dari mata kuliah jaringan komputer. Next video itu seharusnya adalah video
project akhir Mimin yang mungkin akan keluar antara Sabtu atau Minggu, ditunggu aja. Jadi mungkin itu aja di video kali ini. Kalau misalkan Mimin salah kata, mohon maaf. Sekian dari Mimin. Bye bye. Terima kasih.